baru jalan sekitar belum juga 1 kilometer kira. Dari titik kumpul dari rombongan titik kumpul, lu itu. Iya, dari titik kumpul baru berangkat pisan. Udah kena satu bus pecah kaca di kaca samping bus. Karena kan emang di perbatasan tuh udah bener-bener kerasnya. Keras ya? Keras bener. Itu tuh habis Boboto tuh habis nobar. Habis nobar menang waktu itu. Ya. Menang dia. Konvoy lah dia. Konvoy, muter-muter. Nah di sini di wilayah kita, di wilayah gua, itu udah siap-siap. Ibaratnya emang sengaja lah. Emang mau mantek lah. Sengaja mau mantek lah. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube Rizky Syahaki. Dan kali ini saya mau menyajikan sesuatu yang baru buat kalian semua, dimana segmen kali ini tuh namanya Bincang Supporter. Sebenarnya Bincang Supporter tuh udah ada sebelum-sebelumnya, udah ada 3 video tentang Bincang Supporter. Cuman kali ini dan nanti seterusnya bakal ada sesuatu yang berbeda. Karena saya mengundang narasumber, saya mau nanyain gimana sih pengalaman mereka ketika menjadi supporter atau bahkan saat ini pun masih menjadi seorang supporter, cerita menariknya tentang apapun itu pokoknya. Dan saat ini saya sudah bersama salah satu narasumber yang mungkin sudah tidak asing lagi buat teman-teman semua, Arab. Iya, halo semuanya. Agak gede suaranya dong, kecil banget suaranya. Halo semuanya, ya, balik lagi sama Arab ya. Si orang mana-mana, tenang aja. Hari ini lu mau nyeritain cerita lu sebagai seorang Jackmania ya, di perbatasan tentunya ya teman-teman ya. Iya. Dan saya mau ngingetin kalau misalkan teman-teman semua ada yang mau bercerita seperti Arab, bisa langsung aja kirim ceritanya ke WA atau DM atau juga ke email yang nanti saya taruh di deskripsi. Oke, daripada kita lama-lama, langsung aja kita dengerin cerita dari Arab. Oke Rab, gue mau nanya Rab. Lu sejak kapan sih jadi Jackmania atau suka Persija? Suka Persija tuh dari kecil tuh udah bener-bener suka Persija. Dari SD main-main bola tuh udah, setiap main bola aja sering ketunda kalau ada pertandingan. Wih, Jangan nonton bola, jangan main bola dulu, nonton Persija dulu baru. Tahun berapa itu Rab? Itu sekitar tahun 2000 berapa? 2006 2007-an. 2007 ya, Iya. awal-awal tahu Persija ya. Itu lu udah mulai langsung ikut-ikut nonton stadion atau cuma kayak baru suka aja sama baru Persija? baru suka aja. Belum ikut-ikut. Karena kan waktu itu di sini belum ada yang buat berangkat gitu, koordinasi buat yang berangkat begitu kan belum ada. Bukan belum ada sih, udah ada, cuman belum tahu orangnya siapa-siapanya gitu. Oh, oke. Berarti dari 2006 tuh suka Persija sampai sekarang Jackmania. Sekarang Perbatasan nih. perbatasan. Nah, keras. ada nggak cerita menarik ketika lu ntar ya. Lu pertama kali ikut nonton ke stadion atau gabung ke komunitas Jackmania tuh kapan sih? Itu tahun 2016. 2016. Gabung 2016. sama komunitas. Bukannya gabung sih, jadi ikut berangkat bareng sama rombongan lah. Itu 2016 keberangkatan pertama ke GBK tuh. Ke GBK waktu itu. Ingat nggak waktu lawan apa? Pertama kali Lupa lu nonton. waktu itu tuh lupa. Kalau nggak salah tuh Semen Padang atau Semen Padang. Iya. Semen Lupa Padang. lah pokoknya mah. Waktu itu harga tiket masih murah berarti. Masih Berapa murah, kira-kira? masih sekitaran 75 80-an lah. 75-80 ya. Iya. Kalau GBK sekarang berapa harganya? Sekarang sekitaran 130-an kalau ngikut sama ini rombongan. Kalau ikut sama rombongan. Kalau sendiri itu beda lagi harganya. Beda harganya. Beda lagi. Itu GBK tuh ya, bukan Patriot yang sekarang ya. Iya. Kalau Patriot pasti lebih murah ya. Iya. Oke. Lu ada nggak cerita yang paling mengesankan ketika lu nonton Persija bareng rombongan? Ya kan banyak sih, nggak banyak sih, cuman ada lah gitu ya. Itu waktu keberangkatan kedua, kalau nggak salah kedua atau ketiga, masih di Bekasi, masih di sekitaran sinilah, masih dekat-dekat sinilah, masih belum jauh dari tempat tinggal.
Itu kan emang karena bener-bener ini kan masih banyak bobotoh, banyak mania tuh di sekitaran sini. Jadi tuh bener-bener keras lah. Di baru berangkat aja, baru kumpul tuh udah kena pantek. Pantek tuh apa? Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu pantek tuh apa. Di bagelin busnya. Itu baru jalan sekitar belum juga 1 kilometer kira-kira. Dari titik kumpul rombongan dulu itu. Iya, dari titik kumpul baru berangkat pisan. Udah kena satu bus pecah kaca, di kaca samping bus. Kena itu, aduh. Terus? Ya itu ya pokoknya sering lah kayak gitu. Itu masih daerah Bekasi berarti ya? Masih daerah Bekasi, daerah Bekasi. Baru juga berangkat udah kena. Terus pokoknya di keberangkatan itu tuh 3 kali kena, 3 titik. 3 titik itu maksudnya berangkat doang atau pulang? Berangkat doang. Siang dong? Siang. Jam berapa sekitar jam 9 atau jam 10-an lah pagi. Anjir, masih pagi banget. Pagi banget. Udah banyak yang mantek. Masih baru. 3 titik itu. 3 titik. Di mana aja? Maksudnya titik mana aja, terus kenanya apa aja gitu maksudnya? Ya, titik pertama tuh pokoknya masih satu jalur itu juga, masih satu jalur berangkat lah ya. Satu jalur keberangkatan lah. Masih belum masuk ke jalan Pantura. Kalau kita kan berangkat biasanya lewat jalur Pantura nih. Jalur Pantura baru masuk tol kan. Iya. Nah, belum masuk ke jalur Pantura itu udah 3 titik kena. Jalur Pantura itu berarti jalan utama jalan gede utama, ya? Ini masih jalan yang kayak jalan kecamatan. Inilah antar kecamatan ke kotanya gitu ya. Iya. Itu 3 titik tuh. 3 titik tuh. Yang pertama tuh kena apa tuh? Yang pertama kaca samping kena. Nah, kaca samping sebelah kanan kena. Kayak dia ngebagelnya dari seberang jalan. Kena kaca mobil samping. Pecah kaca tuh. Terus jalanlah berangkat. Itu udah beres lah di situ, udah beres lah dia. Udah pergi, yang manteknya udah kabur lah gitu ya. Berangkat lagi kita, nggak jauh dari situ. Ya sekitaran paling 10 menit jalan lah, 10 menit jalan? menitan. Anjir, deket kena banget. lagi, iya bener-bener dekat banget. Kena lagi. Itu nggak sampai pecah, nggak sampai ada yang pecah. Nah, kena lagi. Cuma mobil yang mobil depannya. Itu berangkat berapa mobil berarti? Sekitar 4 mobil. Bus? Sekitar 4 bus. 4 bus rombongan tuh. Itu mobil yang depan kena, yang di titik kedua itu. Iya. Terus? 4 bus. Nah, berangkat lagi, mobil depan kena, cuman nggak sampai ada yang pecah. Cuman itu kena bodi mobil lah. Bodi mobil. Intinya ada yang ngebagel, langsung anak-anak pada turun semua ngejar, nggak kena. Udah balik lagi, beres lah. Naik berangkat lagi. Pas masuk jalur Pantura, pas masuk jalan Pantura, gede lah ya, jalan utama, jalan gede. Itu kena lagi, baru belok pisan, belok kiri itu, kiri jalan tuh, iya. Baru belok, kena. Kalau itu jack school, bannernya diambil, ditarik. Pas turun, pokoknya dia pakai motor itu, bannernya banyak diambil. Enggak cuman 1 motor atau 2 motor itu nggak ketahuan karena kan beda mobil kalau. Iya. Itu jack school adanya di belakang. Bus paling belakang. Diambil, tarik, keambil sama dia, langsung cabut dia, langsung berangkat. Gitu? Nggak kekejar, namanya kita bus, dia bawa motor. Setiap lo kena pantek, berhenti atau jalan terus? Berhenti turun ngejar atau jalan terus? Berhenti dulu, ngejar, dikejar. Pokoknya intinya mah dikejar. Cuman ngasih pelajaran doang lah. Itu juga sebenarnya nggak ada yang kena sih, nggak ada yang ketangkap dari si musuhnya. Soalnya dia mandekin tuh nggak pernah banyak orangnya, sedikit. Cuman 4 orang atau 5 orang. Kok dia berani ya? Maksud gua
Ya dia cuman ngahal, ibaratnya cuman resepan Ngiseng-ngiseng doang kali. lah. Wah, Ya. anjing tuh orang. Nah namanya Eh, di perbatasan kan, iya. namanya ya bener-bener lah waktu itu kayak musuhnya tuh bener-bener nggak boleh ada atribut musuh sama sekali. Oh, tahun 2016 tuh. Bener-bener keras. Kalau misalnya ada yang ngelihat pakai atribut Persija atau pakai atribut Bobotoh, udah pasti dikejar, Kena atau tuh ya. udah pasti kena aja. Serem juga ya maksudnya. Itu kan ada 4 keras. mobil tuh, 4 mobil. Kalau misalkan ada satu mobil yang kena, katakanlah mobil lu yang kena, nah mobil yang belakang ikut turun nggak atau mobil yang depan ikut turun nggak? Turun. Tahu semua Tahu mereka semua, iya. langsung, oh, ada ini. Iya. Langsung turun, ngejar. Sebenarnya cuman ngejar juga karena kita juga emang mau berangkat kan, jadi dikejar cuman buat nakut-nakutin dia doang. Oh, nggak ngejar nyampe ngejar. ketangkep gitu maksudnya. Iya. Soalnya kalau misalnya gitu kan Yang ngulur makan waktu. Iya, makan Iya. waktu ya. Mending langsung berangkat Nah, gitu. padahal kan Bekasi itu dekatnya ke Jakarta ya, kalau secara geografis ya, Iya. daripada ke Bandung katakan. Buat ngelurusin juga musuh yang lu maksud di sini berarti Bobotoh. kelompok Bobotoh berarti ya. Heeh. Dulu itu ya, Dulu, ya itu dulu. kelompok rivalnya dari Persija atau Jackmania gitu. Kalau kita lihat kan jarak Bekasi sama Jakarta itu kan deket ya maksud gua. Iya. Tapi kena juga itu di daerah itu tuh kena juga. Padahal kan deket banget gitu Jakarta sama Bekasi tuh. Iya deket banget, emang deket banget. Ya, karena kan emang perbatasan itu emang bener-bener keras. Nah, Keras. lalu Bekasi juga kan masuknya ke Jawa Barat. Oh iya. Nah, itu yang bikin di Bekasi tuh banyak bobotoh Oh, gitu. oke. Terus selama perjalanan ke GBK-nya aman? Aman. Aman. Ya, kalau udah masuk Pantura, udah masuk tol itu udah aman. Aman ya. Lu pas pulangnya kena lagi atau kalau pulangnya mah aman-aman aja? Kalau pulangnya kita seringan nunggu info dulu. Nunggu info? Nunggu info. Maksudnya gimana Soalnya tuh? kita kan ada anggota yang berangkat, ada yang dia berangkat pakai mobil pribadi. Nah, dia pulang duluan. Setelah pertandingan dia pulang duluan. Baratnya mantau lah. Ya. Kira-kira aman kan di jalur nih. Heeh. Nah, kalau misalkan dia bilang aman lewat jalur biasa, baru kita berangkat gitu. Lu harus nunggu beberapa jam dulu kalau misalkan Nunggu mau dulu. pulang Heeh. di GBK Heeh. atau di daerah mana yang aman? Di GBK biasanya. Di GBK. Di GBK. Oh gitu. Tetap kita ya santai-santai dulu lah sambil nyanyi-nyanyi. Oh, kalau menang? Menang kalah pokoknya tetap Oh, tetap nyanyi. tetap nyanyi. Menurut lu lebih bahaya pas berangkat atau pas pulang? Lebih bahaya pas berangkat sih. Pas berangkat. Pas berangkat. Kenapa kan berangkat tuh siang? Berangkat siang iya emang ya. Kecuali kalau misalnya malam kan kita pas pulangnya kan kita ya, pertama ada yang mantau. Ah, Ada yang mantau. Kita udah tahu situasi di jalan lah. gitu ya. Udah aman apa enggaknya. Yang kedua kan kita kalau misalkan sekiranya nggak aman kan kita bisa masuk ke jalur-jalur yang lebih aman. Nyari jalur aman lah. Oh, gitu. Intinya mah biar pulang selamat kita. Terus kenapa pas berangkat nggak nyari jalur aman? Kan kalau siang tuh jalur aman tuh kan jalur kecil. Jadi bus tuh susah masuknya, kayak belok-beloknya. Jadi makan jalan lah. Heeh. Makan badan jalan. Jadi takut kalau siang Macet, ya, macet, ngeganggu jalan. Mau jalan. Gitu. Kalau malam Kan sepi sepi. jalanan jadi Iya. paling bus aja lewat gitu. Iya. Gitu. Oh, berarti lebih serem berangkat daripada Iya. pulang. Sebenarnya sih sama aja kalau waktunya ada yang mantekin mah. Itu berapa kali lu pernah ngerasain dipantek kayak gitu? Ya sering. Sering. Apalagi yang paling apa sih? Wah, Buat lu inilah. Yang hampir Pernah. merenggut nyawa lu ada nggak? Enggak, kalau Nggak kayak ada. gitu enggak. Tapi tapi yang bahaya-bahaya gitu Nggak ada. bahaya. Sampai tuh pernah. Jadi semua yang ada di dalam bis tuh sampai turun Kenapa tuh? ngelilingin bus. Kita jadi ngelindungin bis. Heeh. Ngelindungin bus. Heeh.
biar intinya mah biar bus tuh Nggak kenapa-napa lah. Karena kalau kenapa-napa pasti ganti rugi kan, iya. keluar duit lagi kan, patungan lagi. Iya. Nah itu terus gimana? Jadi karena kita udah tahu nih jalurnya nih, jalur ini tuh jalur bahaya lah ya. Sebelum jalur itu, semua yang ada di dalam bus, terutama yang cowok-cowoknya ya, yang cewek mah di dalam, keluar kelilingin bus. Kelilingin. Itu berapa bus waktu itu berangkat? Waktu itu mah cuma satu sih. Itu bus itu aja berarti. Cuman iya, kelilingin satu bus itu. Kelilingin bus. Ya intinya biar inilah, biar kalau ada apa-apa nggak langsung kena ke bus gitu. Dikelilingin bus, udah lewat jalur itu baru kita naik lagi. Tapi nggak ada lempar atau apa, itu aman? Nggak ada, aman. Karena ya itu antisipasi mungkin, ya. Antisipasi aja. Karena biasanya tuh jalur itu yang ada, nah, makanya kita turun. Oh iya. Ya mungkin karena itu masih di Bekasi. Masih di Bekasi. Masih ini di daerah dekat lu gitu. Masih di daerah perbatasan lah. Ngeri juga ya masih. Benar-benar. Masih banyak lagi. Banyak lagi. Banyak ya, apalagi kalau nobar. Kalau ngadain nobar gitu, wah itu udah pokoknya panitia udah pasti nyiapin aja, udah pasti persiapan. Apa biasanya siapin? Ya nggak apa-apa, ini kan dulu cerita aja. Ya, bukan buat senjata tajam sih nggak ini ya, ada sih ada, cuman nggak terlalu ini, buat paling kayak bambu-bambu. Udah pasti siapin banyak. Intinya mah buat antisipasi lah. Cuman udah itu gitu doang ya, intinya buat jaga diri tuh pasti ada, buat jaga-jaga udah pasti ada. Pernah nggak lu ngalamin bentrok yang memang ya ini kubu dia nih, ini kubu lu, bentrok yang memang bentrok gitu? Pernah nggak? Pernah. Kapan tuh? Pernah. Itu waktu tahun berapa ya, lupa tuh. Itu tuh abis Boboto tuh abis nobar. Abis nobar menang waktu itu ya, menang dia konvoy muter-muter. Nah di sini di wilayah kita, di wilayah gua, itu udah siap-siap, ibaratnya emang sengaja lah, emang mau mantek lah, sengaja mau mantek lah gitu ya. Karena saling pantek udah nggak aneh ya, udah nggak aneh, saling pantek tuh dulu terus ya. Waktu itu di wilayah gua tuh udah bener-bener dikoordinasiin. Rumah semua gelap. Rumah yang sekitaran pinggir jalan tuh gelap. Digelapin lah, dimati-matiin, ibaratnya kayak suasana kosong. Kayak gimana sih, kayak suara menyerang lah ya. Udah gitu kan, biasanya tuh dia juga ada yang mantau. Jadi biasanya dia ada yang berangkat nih, jalan aman nggak nih? Berapa motor nih, satu motor misalnya lewat, oh jalur ini aman nih, jalur tempat gua nih aman nih, kosong, gelap semua, nggak ada orang gitu kan. Padahal itu jebakan tuh. Padahal itu jebakan. Berangkatlah dia. Bocah gue juga udah ada yang melihat. Ada yang satu orang lewat gitu. Pasti di belakangnya pasti bakalnya ada rombongan. Udah siap-siap tuh. Udah siap-siap. Nah, udah dia lewat, dia sampai di titik gua. Banyak. Nah, motor semua. Itu juga dia sambil nyanyi-nyanyi. Otomatis ketahuan dong. Kedengeran dong. Ya. Gue sengaja, bocah gue tuh sengaja. Jadi tuh dilewatin dulu, udah lewat dari depan dia tuh keluar semua. Dari belakang juga keluar. Jadi dia dipres. Dikepung tuh, ibarat depan belakang dapat tuh. Iya. Dikepung dia. Nah, waktu itu berapa motor itu? Ya, bocah gue tuh nggak ada yang pakai atribut. Oh, ya biasa sih kalau pantek pasti nggak ada yang pakai atribut. Nggak ada yang pakai atribut. Jadi seolah-olah tuh kayak ibaratnya kampung yang diserang nih gitu. Nah, waktu itu sempet naik juga tuh di koran, di berita, masuk berita juga. Kan dia lewatin dulu, otomatis kan bocah lu ada di depan. Iya. Terus bocah lu lagi ada di belakang. Itu ngepres, dia ngelawan nggak? Sempat ngelawan. Yang depan dong ngelawan. Dia bawa barang? Bawa. Dia juga persiapan pasti bawa. Di depan tuh pasti nyiapin. Yang depan ngelawan. Karena yang depan nggak tahu di belakang ada nih. Nah pas dia putar balik, di belakang ada.
nampar-namparan jadi kabur, banyak yang kabur ke sawah. Motor tinggal. Berapa motor waktu itu ditinggal. Ya ada juga ya sih yang dibawa. Ya berapa motor tuh waktu itu kena dikumpulin di sini tuh. 5 ada 6 lebih. Adalah 5 kira-kira. Lu tuh nyerangnya pakai apa? Ya cuman pakai bambu doang. Batu. Gitu Ini enggak sajam gitu. Nggak ada yang nyiapin sajam, nggak ada. Oh, karena memang ya mungkin ya orang masih punya hati nurani kali ya. Nggak ada yang nyiapin sajam gitu. Nah, udah dari situ gimana tuh dia? Ya udah dia ampar-amparan, polisi datang ke situ ngamanin motornya. Ya udah, ada wartawan mungkin ya. Jadi beritanya tuh cuman kalau kampung itu diserang, udah gitu doang. Oh iya. Oh gua denger tuh dulu kayak dulu kan identik banget kalau Bobotoh Jackmania itu sama geng motor ya. Lu inget gak sih kayak ada kelompok ini sama kelompok ini, dia tuh kelompok ini tuh kubunya Bobotoh Viking gitu ya. Terus kelompok ini Jackmania. Tahu beritanya itu gitu. Itu bukan? Iya. Oh itu iya. Soalnya kan waktu itu kan gua kayak ngedenger ini di sini diserang nih sama ini. Wah, gue sih udah biasa ya, karena gue tahu si geng motor tuh biasanya sini kelompok ini gitu. Ya mungkin karena itu kali ya. Oh ternyata ini. Oh lu yang kerok. Iya. Itu kan dulu. Itu dulu ya. Aman. Itu kejadian udah lama banget berarti. Udah lama banget ya. Nah, setelah tahun-tahun itu kayak kan 2017 tuh udah mulai ada kayak istilah perdamaian lah, Jackmania sama Bobotoh waktu di Bekasi juga kan. Itu udah mulai jarang atau masih suka ada? Udah jarang, pokoknya semenjak kejadian si Haringga Sirila yang di Bandung. Almarhum. Iya, nah, kita udah teman-teman buat almarhum, semoga diterima amal ibadahnya, tempatkan di surga Allah. Amin. Semenjak kejadian itu. Pokoknya semenjak kejadian itu udah nggak denger suara kayak ribut-ribut apa kayak ya intinya kayak kekerasan kayak gitulah udah nggak ada. Mungkin di luaran sana mungkin masih ada, cuman gue udah nggak dengar lagi. Dan komunitas lu juga udah mulai meredam semua itu. Udah mulai meredam semua. Kayak udahlah buat apa lagi gitu. Iya, di sekitaran sini juga ya udah damai. Gue sempat juga ngadain acara tuh, pokoknya semuanya tuh digabungin ya, biar kata nggak semuanya ikut, cuma petingginya ada gitu. Kayak lu pernah ngadain acara ini terus dibantu dia, terus lu pernah juga nolong dia gitu, pernah kayak gitu? Pernah dulu waktu itu Anip Perseri. Pokoknya kita tuh ngadain santunan anak yatim dan kita tuh ngundang mereka tuh buat pada datang. Nah, alhamdulillahnya ya mereka datang, petingginya tuh mereka datang. Kayak pengurusnya, kayak geng motor, ormas semua tuh pada datang buat ngebantu, ngadirin lah intinya, ngadirin undangan kita. Nah situ juga senang sih bisa gitu bareng-bareng gitu ya? Bisa bareng-bareng kayak gitu, biarpun nggak semua, cuma petingginya doang. Seenggaknya kita ada buat ke arah perdamaian gitu. Oke. Itu tahun berapa tuh? Tahun 2020 awal. 2020 awal. Berarti dari kejadian di Bandung itu udah mulai adem, dan lu juga sekarang udah ini ya, 2020 itu udah mulai ada hubungan baik sama teman-teman Bobotoh di sini mungkin. Udah habis acara itu selesai, udah sih kesininya belum ada ini karena pandemi kan. Karena bola juga di stop. Nah, kopdar juga udah di stop semua, pokoknya udah nggak, jarang kegiatan lagi. Nah mudah-mudahan rencananya buat Anip di tahun ini tuh kita mau ngadain lagi dan kita ngundang lagi 2023 nih. Anip komunitas lu. Iya, mau ngundang teman-teman Bobotoh. Iya, ya mudah-mudahan aja kesampaian dan kita bisa bareng-bareng. Kira-kira acaranya apa? Ya kemungkinan kita ngadain santunan lagi ya. Itu kan hal baik ya. Pernah gak sih lu kayak lu mau berangkat nih
Terus dikawal sama teman-teman Boboto, pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Atau sebaliknya, lu pernah ngawal nggak gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Karena kan kalau Boboto di sini tuh berangkat bukannya nggak ketahuan ya, jadi mereka tuh kayaknya buat pakai bus tuh jarang. Langsung jarang. Cuman dia kadang-kadang tuh titik kumpulnya juga jauh dari sini. Oh, iya. Jadi memang nggak pernah saling ngawal gitu ya. Nggak pernah. Tapi semenjak 2018 kesini tuh udah nggak pernah lagi ada kejadian. Udah nggak pernah ada kejadian. Oke. Di kotanya pun nggak pernah. Nggak tahu kalau di kotanya. Di kotanya. Kalau daerah saya sini pokoknya di daerah sini mah udah aman. Nah, buat berita-berita kayak gitu juga udah nggak pernah dengar lagi. Udah nggak pernah dengar lagi, dan aman ya daerah sini tuh, kita mau pakai atribut apapun aman. Udah aman. Udah aman ya. Ya udah nggak peduli ya orang, ya terserah lu gitu ya. Iya. Maksudnya ya fokus aja ke tim sekarang kan ya. Iya. Oke. Dari cerita lu ini ada nggak sih kayak buat temen-temen, harusnya kita tuh sebagai supporter tuh kayak gimana gitu, ada nggak sih? Ya intinya mah ya kita sebagai supporter nggak usah lah ya ribut-ribut, ngebela ini ngebela itu. Ya kita emang kita ngedukung, emang kita ngebela, cuman kan nggak usah lah pakai ribut-ribut, berantem gitu. Udahlah dulu capek, itu udah capek ya. Udah capek kayak gitu. Nggak tenang juga kan berangkat gitu ya. Berangkat harus tegang-tegangan terus. Pulang juga harus nunggu dulu iya. Kan. Iya. Nggak tenang. Udahlah, sekarang udah waktunya damai, biar Indonesia juga aman damai, udah nggak ada ribut-ribut lagi, nggak ada korban udah nggak ada korban jiwa lagi. Intinya mah bukan badut. Udah gatel. Apa? Ya intinya mah udah sekarang udah harus saling merangkul lah. Nggak boleh lagi kita bentrok apa. Dan komunitas lu bukan menganjurkan, mengimbau itu nggak kayak pasti. Udahlah kita daerah sini udah nggak usah kayak gitu lagi, nggak kayak dulu lagi, kayak udah nggak usah pedulin orang itu. Iya udah masing-masing aja, menghimbau sih aja, membuat hati-hati juga. Tetap. Kita kalau lagi ada info nih, daerah kita lagi nggak kondusif nih, pokoknya nggak usah kita berangkat, nggak usah pakai atribut dulu, kita pakai santai dulu. Oke. Nah baru kita santai, nanti udah nyampe stadion, udah nyampe area aman, baru lah kita pakai atribut, pasang banner, udah. Inilah intinya mah kita cari aman dulu lah. Iya. Himbauan mah tetap masih ada. Maksudnya himbauan kayak ketua lu bilang mungkin udah kita nggak usah ngurusin rival, kita udah nggak usah nyari ribut lagi, gitu. Jadi kita mau udah ngindarin aja buat keributan begitu. Derby ini kan Persija Persib main pasti itu kan agak panas dikit ya. Panas dikit lah sekarang mah. Kalau dulu kan panas banget tuh. Kalau sekarang panas dikit ya. Panas dikit sekarang mah. Pasti hati-hati mah tetap ya. Hati-hati tetap, ngimbau. Jadi kita keberangkatan juga kita nggak usah pakai atribut kayaknya. Intinya mah nyari aman dulu. Ada lagi nggak cerita lu yang paling apa gitu? Apa lagi ya? Kayaknya itu aja sih. Pernah nggak sih lu ada korban jiwa dari pihak lu? Nggak ada. Pihak lawan korban jiwa kita nggak ada. Nggak pernah bikin orang meninggal gitu. Nggak pernah. Ya paling kalaupun cuma luka-luka mah ya wajar lah. Berantem gitu kan ya. Maksudnya nggak sampai meninggal itu kan ya. Oke. Ya teman-teman, dari cerita Arab kita bisa ambil hikmahnya, ambil pelajarannya. Jangan sampai dengan adanya cerita kayak gini malah menjadikan sebuah percikan baru, bara baru, tapi jadiin ini sebagai pelajaran, sebagai cerminan kalau kita tuh udah nggak boleh lagi lah kayak gitu. Itu tuh udah cerita dulu ya Rab ya, udah cerita yang kelam lah katakanlah. Jadi udah bukan waktunya lagi lah ribut-ribut, apalagi kayak saling pantek, jegat sana sini gitu kan. Jangan kayak gitu lagi lah maksudnya. Ya, sekarang mah kita udah fokus ke tim masing-masing, kita dukung,
kita berdamai ya kan, lebih enak, kemana-mana kita aman, nggak deg-degan, nggak pergi diserang pulang diserang, ya kan. Jadi ya jadikan cerita ini sebagai pelajaran, ambil hikmahnya, ambil baiknya, buanglah buruknya gitu. Udah capek juga kayak gitu. Capek ya? Udah capek juga kayak gitu. Jadi udah saatnya, udah saatnya berdamai katakan ya. Ya mungkin itu aja Rab ya. Cerita lu keren banget, memotivasi teman-teman mungkin di daerah lain kayak mungkin Jackmania di daerah-daerah perbatasan lainnya yang rawan bentrok ya, buat ternyata bentrok tuh nggak enak, dan ternyata menjalin hubungan baik dengan rival tuh enak ternyata. Enak ya kayak kemarinnya jadi kita ini aja lah, kita kayak kemarin waktu di Bogor itu enak ya, Arab bisa tembus ke Bogor dengan aman, dan teman-teman di Bogor juga banyak yang tahu Arab tuh Jackmania, dan mereka tuh nggak ada yang mempermasalahkan Rab ya, malah kayak menyambut gitu, dan tahu Arab Jackmania, tahu Arab sering ikut saya, terus mereka nggak ada yang nyenggol ini the Jack enggak ya, tapi hangat lah gitu, walaupun nggak masuk kamera, tapi kita bisa lihat dari situ bahwa semuanya udah mulai open, semuanya udah mulai membuka kalau itu tuh hal baik yang harus dijalankan kayak gitu Rab ya. Nah itu paling teman-teman cerita dari Arab, mungkin itu aja. Thank you banget Arab udah mau cerita. Dan buat teman-teman yang ingin cerita kayak Arab, yang mau jadi narasumber saya, bisa langsung kirim cerita menarik kalian selama menjadi supporter. Mau supporter Persija, Persib Bandung, Arema, Persebaya, PSS Sleman, PSM Makassar, atau tim manapun, langsung aja kirim ke WA, nanti saya taruh di deskripsi WA-nya, atau bisa juga DM ke Instagram saya, atau nanti bisa kirim ke email. Teman-teman bisa VN, atau teman-teman bisa kirim tulisan ke DM atau ke email saya kayak gitu. Mungkin untuk episode Bincang Supporter kali ini cukup sekian. Saya ucapin sekali lagi buat Arab, thank you banget. Dan semoga dengan adanya cerita ini menjadikan sebuah pelajaran dan ambil hikmahnya, buang buruknya. Saya Rizky Saki, sampai jumpa di video berikutnya.